Ini bagi satuan pendidikan itu pengisian biayanya dapat mencakup pengisian dan pengiriman data calon peserta AN ke pelaksana tingkat kabupaten kota, penyiapan sistem ANBK, penerbitan kartu login, sosialisasi dan koordinasi, kemudian penyiapan sarana dan prasarana, pengawasan silang, lanjut, penyusunan dan pengiriman laporan AN, pendampingan, biaya transportasi dan akomodasi peserta AN kalau menumpang, kemudian biaya lain-lainnya. Gitu. Nah, tadi ada disebutkan pengawasan silang. Nah, ini diperbolehkan bahkan dianjurkan ya, karena kan pengawasan silang itu agar independen lah sekolah itu ya. Nah, tapi kan itu perlu biaya juga, ya misalnya minimal untuk uang transport gitu ya. Nah, itu dipersilahkan disiapkan. Nah, catatan Satuan Pendidikan Pelaksana AN Mandiri menanggung honor pengawas, proktor, dan teknisi di satuan pendidikan masing-masing dan Satuan Pendidikan Menumpang menanggung honor pengawas, proktor, dan teknisi di satuan pendidikan yang ditumpangi. Nah, ini apa ya, pengingat saja gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, ini sarana dan prasarana nanti ini untuk satuan pendidikan ya, mohon disiapkan untuk lokasi dan ruang asesmennya itu mohon untuk membuat peta tempat duduk peserta di ruang asesmen dengan mempertimbangkan jarak. Jadi ini bukan karena kita sedang COVID ya harus berjarak gitu ya, tapi karena memang agar antar peserta tidak saling melihat jawaban satu sama lain, ya diberi jarak gitu, jangan sampai terlalu dekat antar peserta. Kemudian memastikan ruangan aman dan layak. Nah, ini standar aman dan layak ini ya silahkan gitu ya, Bapak dan Ibu menilai. Yang jelas kalau memang satu ruangan itu misalnya eh, cukupnya, idealnya misalnya hanya cukup untuk 20 siswa, jangan dipaksakan 30 misalnya. Nggak apa-apa, lebih baik tambah ruangan lain gitu. Kemudian memastikan ruangan memiliki pencahayaan dan ventilasi yang cukup, ya ini untuk kenyamanan, memastikan kesiapan komputer, jaringan internet, dan listrik. Nah, nanti kalau memang tidak ada jaringan internet, nanti bisa digunakan mode semi online atau semi daring. Nah, tapi kalau listrik itu ya sudah mutlak harus gitu ya. Komputer juga sudah mutlak harus. Kalau tidak ada komputer, bisa meminjam begitu ya, bisa meminjam ke yang ada komputer. Nah, kalau memang ya tidak ada banyak komputer tidak ada sama sekali, ruangan sulit. Nah, nanti mungkin bisa alternatif adalah dengan opsi menumpang gitu. Nah, kemudian menetapkan gelombang dan sesi setiap peserta. Jadi AN itu kan biasanya 4 hari ya. Misalnya ya 4 hari, berarti gelombang itu ada 2 hari itu. Jadi 2 hari pertama itu gelombang 1, 2 hari keduanya itu gelombang 2. Nah, pilih di mau gelombang 1 mau di gelombang 2. Nah, sesi itu di satu gelombang itu terdiri dari beberapa sesi. Sesi 1 misalnya AKM, sesi 2 survei karakter dan Swinjar. Oke, lanjut. Nah, kemudian lokasi dan ruang asesmen lanjutan mencetak kartu login peserta dan daftar hadir maksimal H-1 pelaksanaan, memasang pengumuman bertuliskan asesmen nasional dalam kurung AN sedang berlangsung. Selain peserta, pengawas, proktor, dan teknisi asesmen nasional dilarang masuk ke ruangan asesmen, dilarang membawa perangkat komunikasi elektronik. Oke, oke. Eh, Dilarang bawa komunikasi elektronik dan sejenisnya ke dalam ruang asesmen. Oke, lanjut. Nah, modanya ada 2 moda ya, moda daring dan semi daring gitu ya. Nah, untuk spesifikasi untuk sarana AN, jumlah sarana komputer disediakan minimal sejumlah komputer minimal perbandingannya 1:3.
Kemudian jumlah yang disediakan sesuai jumlah peserta terbanyak pada sesi di hari pelaksanaan ditambah komputer cadangan gitu. Nah, kemudian spesifikasi teknis mengacu pada juknis pelaksanaan AN. Nanti mungkin ada lagi dokumen-dokumen yang nanti bisa di-share terkait dengan juknis pelaksanaan AN yang biasanya juga ada buku ya, buku saku itu, buku saku asesmen nasional dan juga ada soal tanya jawab atau frequently asked question terkait dengan AN. Di sana ada spesifikasi teknis eh, perangkat-perangkat yang digunakan dalam AN gitu. Lanjut. Ini mungkin bisa dilaksanakan begitu ya oleh dinas gitu ya. Jadi coba dipetakan di daerahnya itu kondisinya seperti apa. Kemudian jika memang tidak memungkinkan seluruh sekolah itu melaksanakan AN secara mandiri, bisa dilakukan strategi namanya berbagi sumber daya ini, gitu ya. Berbagi sumber daya. Jadi dipetakan dulu, kemudian diidentifikasi sumber daya yang ada, dan kemudian kalau sudah diidentifikasi maka ya dicarikan solusinya. Misalnya kalau memang sekolahnya tidak bisa AN secara mandiri, bisa menumpang. Menumpang pun di sini tidak harus ke sesama sekolah, misalnya kalau di sana adanya perguruan tinggi bisa digunakan, dipinjam, atau instansi lembaga pemerintah atau swasta lainnya. Atau mungkin di sini juga maksudnya misalnya sumber daya yang tidak adanya, ruangannya ada, bisa tidak perlu menumpang, tapi perangkatnya yang kurang juga bisa berbagi sumber daya dengan instansi lainnya. Oke, lanjut. Nah, penerapan berbagi sumber daya ini, kebutuhan pendanaan juga sama juga, boleh dibagi sumber daya juga, sesuai dengan merujuk pada juknis pengelolaan dana operasional satuan pendidikan yang diatur oleh Kementerian dan Kementerian Agama. Kemudian penerapan berbagi sumber daya mengacu pada prinsip gotong royong dan kewajaran dalam pembiayaan bersama. Lanjut. Nah, ini pelaksana tingkat satuan pendidikan apa saja tugasnya, yaitu kalau mandiri pelaksana minimal terdiri dari ketua pelaksana, pengawas ruang, proktor, dan teknisi. Satuan pendidikan AN menumpang pelaksananya minimalnya ketua pelaksana dan pengawas ruang saja. Karena proktor dan teknisinya ada dari satuan pendidikan yang ditumpangi. Lanjut. Nah, peran satuan pendidikan apa saja? Melakukan sosialisasi kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, serta orang tua atau wali. Nah, sampai orang tua wali juga harus diberi sosialisasi ya. Kemudian melakukan koordinasi persiapan dengan distrik provinsi, ya. Kemudian mendorong partisipasi peserta didik, pendidik, dan kepala sekolah mengikuti asesmen nasional sesuai dengan perannya masing-masing. Kemudian merencanakan pelaksanaan asesmen nasional di satuan pendidikannya masing-masing. Lanjut. Melaksanakan verifikasi dan validasi data calon peserta AN, melaporkan ke pelaksana tingkat kabupaten kota atau provinsi, kemudian mengusulkan jumlah sesi per hari, gelombang, pemilihan moda kepada distrik provinsi atau kabupaten kota atau Kanwil Kemenag atau kantor Kementerian Kemenag kabupaten kota. Mengikuti simulasi atau uji coba pelaksanaan AN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pelaksana tingkat pusat. Lanjut. Menetapkan tempat dan atau ruang asesmen di lokasi satuan pendidikan pelaksana dan atau tempat lain yang memenuhi persyaratan. Kemudian menyampaikan informasi kepada orang tua wali terkait dengan keikutsertaan peserta didik masing-masing dalam pelaksanaan AN. Lanjut. Menugaskan proktor, pengawas, dan teknisi dengan ketentuan sebagai berikut. 1 orang proktor menangani maksimal 15 komputer, 1 orang pengawas bertugas mengawasi maksimal 15 peserta, dan setiap satuan pendidikan pelaksanaan ditangani minimal 1 orang teknisi. Mengikuti gladi bersih pelaksanaan AN dengan mengikutsertakan peserta didik yang terpilih sebagai sampel utama dan cadangan sesuai jadwal. Lanjut. Mengikuti ketentuan penetapan satuan pendidikan pelaksanaan mandiri dan satuan pendidikan menumpang
yang dituangkan dalam SK Kadis, kemudian memfasilitasi mobilisasi peserta AN yang menumpang satuan pendidikan lain. Kalau menumpang dan perlu mobilisasi. Lanjut. Memastikan peserta didik yang mengikuti AN merupakan peserta didik adalah ditetapkan oleh kementerian sesuai dengan DNT ya. Apa itu DMT? Nanti kita cari daftar ini ya, daftar peserta AN. Kemudian memastikan peserta didik yang mengikuti AN hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal. Mengatur proses kegiatan belajar dan mengajar pada saat pelaksanaan AN untuk daftar nominasi tetap. Terima kasih Mas Ahmad. Mengatur proses kegiatan belajar mengajar saat pelaksanaan AN untuk peserta didik yang tidak menjadi sampel AN. Jadi kegiatan belajar dan mengajar untuk peserta didik yang tidak jadi sampel AN bisa tetap dijalankan kalau memang memungkinkan. Tapi kalau misalnya ada sekolah yang memang siswanya dikit, ternyata satu kelas jadi sampel semua, berarti ya tidak ada kegiatan belajar mengajar. Kemudian melakukan penggantian peserta utama dengan peserta cadangan jika peserta utama berhalangan mengikuti asesmen. Oke, lanjut. Penggantian peserta utama dengan peserta cadangan dapat dilakukan selambat-lambatnya 15 menit sebelum pelaksanaan AN pada sesi 1 di hari pertama. Jumlah maksimal peserta AN utama yang dapat digantikan oleh peserta AN cadangan adalah sejumlah peserta AN cadangan atau 5 orang melaksanakan AN sesuai dengan ketentuan pada pedoman penyelenggaraan AN. Kemudian melaksanakan pengawas pelaksanaan AN yang berasal dari unsur pendidik dan atau tenaga kependidikan secara silang antar satuan. Oke, lanjut. Nah, melaporkan permasalahan teknis yang tidak dapat diselesaikan di tingkat satuan pendidikan. Kalau ada masalah teknis dan bisa diselesaikan tidak perlu lapor. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan maka lapor ke tingkat di atasnya. Membuat berita acara pelaksanaan AN, menjamin keamanan dan ketertiban pelaksanaan AN sesuai dengan tertib pelaksanaan AN saat ini. Lanjut. Memastikan keikutsertaan peserta dan memastikan seluruh peserta mengisi seluruh butir pada instrumen AN, membiayai persiapan dan pelaksanaan, melakukan evaluasi tingkat partisipasi peserta didik AN. Oke, lanjut. Menyusun laporan pelaksanaan, menyampaikan laporan, dan menyusun program tindak lanjut. Oke. Itu ya tadi tugas-tugasnya dari satuan pendidikan. Lanjut. Oh, ternyata masih ada. Pasca pelaksanaannya masih ada juga memastikan ketuntasan pengerjaan, memastikan kelengkapan dokumen, memastikan proktor mengunggah hasil AN. SD dan sederajat itu 30 orang, cadangan 5 orang, SMP sederajat 45 orang, cadangan 5 orang, dan SMA sederajat termasuk SMK itu 45 orang, cadangan 5 orang. Oke, lanjut. Nah, kemudian asesmen nasional diikuti satuan pendidikan, juga untuk yang Sulingjar juga pendidik dan kepala satuan pendidikan juga termasuk ke dalam peserta asesmen nasional, tapi untuk Sulingjarnya saja. Oke, lanjut. Nah, ini terkait dengan pendataan ya. Pengelola data di setiap satuan pendidikan mendata peserta didik, pendidik, dan kepala satuan pendidikan yang ada di satuan pendidikan masing-masing ke Dapodik. Jadi memang basis data kita tetap Dapodik gitu ya. Kemudian pengelola data di setiap satuan pendidikan melakukan proses verifikasi dan validasi peserta didik atau verval berdasarkan NISN pada sistem verval peserta didik. Pengelola data melakukan tarik data dari laman pd.data.kemdikbud.go.id ke laman pendataan AN. Oke, lanjut. Proses sampling peserta utama dan cadangan dilakukan secara otomatis dengan metode yang ditetapkan oleh Kementerian pada laman pendataan asesmen oleh pengelola data kabupaten kota atau provinsi sesuai dengan kewenangannya. Daftar nominasi sementara DNS, daftar nominasi sementara dicetak oleh pengelola data provinsi atau kabupaten kota sesuai kewenangannya
diberikan ke satuan pendidikan untuk diverifikasi. Daftar nominasi tetap dicetak oleh pengelola data provinsi untuk diberikan kepada satuan pendidikan. Jadi setelah dikasih daftar nominasi sementara itu silahkan dicek, diverifikasi sudah benar. Kalau sudah benar maka nanti eh, di dijadikan daftar nominasi tetap gitu ya. Lanjut. Nah, pengelola data satuan pendidikan melakukan tarik data peserta yang telah ditetapkan dari laman pendataan AN ke laman manajemen AN untuk dilakukan penempatan sesi, lokasi tes, cetak kartu login peserta, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tes. Gitu. Nah, ini jadwal pelaksanaan asesmen nasional tahun 2024. Bapak dan Ibu bisa lihat ya, untuk SMK atau MAK atau SMA LB gitu ya. Itu dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2024 di mana eh, apa namanya ini simulasi atau gladi bersihnya itu dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 Agustus gitu. Kemudian simulasi ya, bukan gladi bersih, maaf. Simulasi berbeda dengan gladi bersih. Nah, gladi bersihnya sendiri itu pada tanggal 12 sampai 18 Agustus dan pelaksanaan ANBK-nya sendiri itu pada tanggal 19 sampai 25 Agustus gitu ya. Nah, jadi ini silahkan kita persiapkan, sudah ada ini apa namanya waktunya. Kemudian untuk pelaksanaan Sulingjar, guru dan kepala satuan pendidikan itu dilaksanakan pada minggu kedua sampai minggu keempat bulan September tahun 2024. Itu untuk pelaksanaan Sulingjar khusus guru dan kepala satuan pendidikan. Nah, untuk penjadwalan ulang kita masih belum ada informasi. Jadi memang kalau ada yang tidak sempat ikut asesmen nasional atau tidak sempat ikut Sulingjar masih dibuka peluang untuk penjadwalan ulang. Tapi di sini belum ada informasinya, biasanya nanti diumumkan kemudian. Oke, lanjut. Oh ini ya, apa namanya? Nah ini detail-detailnya. Jadi hari ke-1 itu latihan soal, kemudian literasi, survei karakter, kemudian literasi, oh ya literasi membaca dan survei karakter gitu ya. Nah ini ada 2 sesi ya, 2 sesi, jadi dibuatnya 2 sesi kalau ini. Kemudian hari kedua latihan soal, kemudian numerasi, kemudian sulingjar. Nah ini juga disediakan 2 sesi. Gitu. Oke. Oh malah bukan 2 sesi, maaf. Ini bisa 3 sesi. Nah 1 sesinya itu dari pukul misalnya 7.30 sampai 9.40, sesi keduanya 10.40 sampai 12.50, dan sesi ketiganya dari 14.20 sampai 16.30 gitu. Oke, ini detailnya begitu ya. Terima kasih.